Halo semuanya, selamat datang di channel Uncle Joe. Kali ini gue mau bahas satu topik yang cukup menarik, yang jarang dibahas sama teman-teman kedai kopi ya, yaitu soal bertanggung jawab kita kepada investor. Mari kita mulai. Pertama-tama, eh, jadi kan kita kalau dalam membangun satu bisnis kopi banyak banget situasi kondisi yang dimana ada investor yang menanamkan uangnya kepada kita. Mungkin terlepas dari baru dibikin usaha kedai kopinya ataupun udah berjalan, pada kenyataannya investor itu muncul, entah itu dari temen atau dari saudara atau tante om ya, yang nge-support kita ngebikin usaha. Intinya ada seseorang yang menanamkan modalnya gitu, uangnya ke usaha kita ya. Nah, itu banyak banget yang terjadi di antara teman-teman nih, mitra-mitra ataupun peserta workshop yang mereka ngalamin mungkin modalnya nggak ada tapi ada temen yang modalin ya. Itu situasi yang terjadi. Nah, seandainya sudah terjadi ya, teman-teman mungkin udah ada yang mempercayakan uangnya sama kita untuk kita kelola ya, untuk kita olah. Nah, kita kan perlu mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Jadi, apa sih yang kita harus berikan gitu, pertanggungjawabannya itu apa? Nomor satu adalah ya laporan. Setiap bulan kita harus memberikan laporan secara rapi ya, terstruktur. Nggak cuma ngasih tahu lihat WA doang gitu, nih bulan ini segini dapetnya, nggak gitu ya. Harus profesional dalam bentuk laporan keuangan ya. Mungkin tidak detail dalam bentuk rugi laba gitu ya, boleh iya boleh enggak, tapi intinya tetap harus memberikan laporan ya. Kalau yang gue lakukan di sini, tiap bulan kan gue punya investor ya, kakak gue sendiri. Walaupun beliau jarang datang ke sini, tapi ya tiap bulan tuh dia terima laporan dari gue, terima apa, dalam bentuk PDF gitu, gue kirimin by email ataupun by WA, rapih gitu ya. Jadi tiap bulan tuh dia dapat laporan lah, plus transferan tentunya ya, uang dividen yang dibagi. Jadi selain selain kita ngasih laporan, tentu kita langsung eksekusi share profitnya, pembagian dividen kepada investor. Nah, selain laporan juga kan beliau udah percaya sama kita ya, kita harus mempertanggungjawabkan bahkan operasional yang ada di kedai gitu. Mungkin kalian udah dipercayakan untuk mengelola satu usaha gitu ya, satu satu kedai kopi, dan kita harus mempertanggungjawabkan juga dalam bentuk kehati-hatian kita mengolah atau mengambil kebijakan gitu. Contohnya misalkan yang gue alamin di sini adalah gue pengen tangga ini dihilangin gitu ya, pokoknya dihilangin tangga, dilebarin ini bar gue nih biar lebih gede. Tapi kan itu major, satu yang besar, satu yang apa, yang kondisinya mengeluarkan uang banyak gitu ya. Gue mau mau apa, merombak ini ya, gue harus konsultasi dulu sama investor walaupun dia silent posisinya, karena menyangkut uang yang besar. Jadi gue harus hati-hati juga tuh. Tapi kalau cuma uang di bawah sejuta gitu ya buat beli gelas atau, gue nggak perlu konsultasi karena itu jumlahnya kecil. Tapi kalau jumlahnya gede, major gitu ya, gue perlu infoin. Kayak misalnya gue mau beli mesin roasting gitu ya, gue mau beli mesin baru, atau gue mau nambah cabang baru gitu ya, gue mesti informasiin ke investor gue. Karena ya itu bentuk pertanggungjawabannya ya. Beliau harus tahu program-program yang mau gue kerjakan gitu. Misalkan contoh kayak kemarin ada case, gue nggak mau pakai lagi orang dapur, gue nggak mau pakai lagi finance yang lama, itu gue informasi dulu alasannya apa, kenapa. Jadi gue bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, karena ya gue konsultasi dulu lah sama dia untuk hal-hal yang major atau yang prinsip yang gede gitu.
itu gue pasti konsultasi dulu. Itu adalah sikap bentuk pertanggungjawaban gue. Lalu apalagi misalkan gue ada planning mau ekspansi gitu ya, itu pun juga gue harus infoin dulu. Jangan mentang-mentang kita dikasih kepercayaan karena kita mampu, kita bisa lah menjalankan usahanya tanpa ada kehadiran investor kita, tidak serta merta kita harus jadi arogan gitu, ngambil tindakannya asal gitu, toh gue yang ngejalanin kok gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita perlu bijaksana juga soal apa yang dipercayain sama kita. Apalagi ya kasus-kasus yang gue alamin ya, misalkan perluasan ya, kitchen mau digedein sama gue, itu gue nggak bisa lakukan karena maksudnya nggak bisa gue ambil keputusan sendiri, gue harus sharing dulu sama investor gue ya. Nah terus kenapa sih ya, kenapa kita harus mempertanggungjawabkan itu, kenapa kita harus ngasih bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam perjalanan bisnis gue? Kejujuran itu nomor satu ya. Terlepas dari usaha kita gede atau kecil, jujur itu udah harga mati dan nggak boleh ditoleransi soal kejujuran. Jadi gue memberikan laporan itu bentuk pertanggungjawaban gue ya, karena gue mau transparan gitu sama investor gue. Bahkan ya uang di belakang koma pun ya, bunga bank 0,0 sekian pun itu akan tercatat dalam laporan keuangan. Jadi seandainya ada apa-apa, terjadi masalah ataupun terjadi hal-hal yang di luar yang kita inginkan ya, semuanya ada datanya gitu, ada jelas gitu ya. Selama perjalanan gue dalam membangun usaha gitu ya sampai hari ini, mungkin karena terbentuk sama karakter gue juga, yang dulu itu gue di kuliah, di SMA, di SMP gue itu pernah nyontek itu kan suatu hal yang biasa ya di anak-anak remaja gitu ya. Gue pernah nyontek bikin di lembar kertas, tapi seketika hilang kebiasaan itu gara-gara ada satu guru waktu di SMP bilang begini ke gue, kalau misal kita tuh bangga kalau nilainya tuh hasil usaha kita sendiri, tapi kalau usaha orang lain kita hasil nyontek gitu ya, nilai kita bagus, kita seperti membohongi diri kita sendiri. Nah kata-kata itu gue inget banget, orang yang ngomong tuh guru olahraga Pak Iman namanya di SMP tuh, mungkin kalau beliau nonton ya. Itu berharga banget sama gue dan itu berpengaruh sama sikap gue dalam hal contek menyontek ya. Jadi gue itu rela nilainya 0, kalau gue nggak bisa gue nggak gue isi gitu tuh ulangan atau ujian. Dan itu gue sampai gue kuliah gue nggak pernah menyontek dan tidak memberikan contekan. Jadi hal sikap kecil itu yang gue dari dulu gue pegang ya. Banyak teman-teman yang ketika lagi ujian nanya gue nggak kasih gitu, sekalipun gue dijauhi gitu sama orang-orang ya gue nggak ngasih contekan, dan ya gue nggak nyontek juga ke lu gitu. Terus gue ngapain gue ngasih contekan ke lu gitu. Itu yang terjadi. Dan gue rela tinggal gagal 1 semester juga pernah gara-gara memang gue ya nggak nyontek gitu, padahal kesempatan itu banyak. Jadi nggak bisa dinilai sama uang. Nah itu berpengaruh kepada proses-proses gue dalam membangun usaha ya. Gue harus jujur apapun kondisinya, jadi terbuka gitu sama investor gue. Apa yang terjadi di sini semuanya hal kecil semua gue laporin. Soal sikap nih, jadi sebetulnya kalau kita udah ketemu why-nya, kita mau jujur atau memberikan laporan, tahu kenapa alasannya ya, rasanya cara melaporkannya atau how itu jadi mudah ya. Seperti yang selalu gue bilang dalam workshop yang gue lakukan, when why is clear, how is easy. Jadi ya caranya jadi mudah kalau kita udah tahu alasannya. Nah soal sikap ini, gue percaya satu hal, ketika kita setia gitu dalam hal-hal yang kecil, kita akan dipercayakan hal-hal besar. Mungkin ya dari antara kalian ada ngalamin dimana kok usaha gue gini-gini aja, kok usaha gue nggak ngebawa gue jadi lebih kaya gitu ya, kok yang gue lakukan tidak bikin gue jadi lebih apa ya, lebih sejahtera gitu. Tapi percaya deh,
ketika kita tetap setia dalam hal-hal kecil, pasti akan dipercayakan sama hal-hal yang besar. Kalau misalnya kita bisa mengontrol atau mengelola uang yang di bawah 100 juta, suatu hari pasti kita akan dipercaya untuk mengelola uang di atas 1 miliar. Kalau memang sekarang belum bisa mengelola uang 1 miliar, ya memang karena kita mungkin belum dikasih jalannya gitu, belum dipercaya mungkin ya. Nah itu yang gue pegang. Jadi gue hari ini keep setia. Gue ingat ceritanya Pak Philip Triatna ya, mungkin lo pernah nonton video live IG-nya. Dia lulusan SMP, cuma SMP bahkan ya, tapi beliau dipercayakan hal-hal besar banget sama orang-orang ya. Gue rasa tidak serta-merta ujuk-ujuk begitu gitu, tapi karena memang ada satu proses perjalanan panjang sampai orang itu bisa dipercaya, nggak cuma sama diri kita atau keluarga, tapi bahkan sama Indonesia gitu ya. Beliau diundang sama kementerian, diundang sama event-event kenegaraan, bahkan diundang sama perusahaan-perusahaan besar untuk sharing gitu, untuk berbagi nilai-nilai itu. Nah gue rasa itu aja di vlog kali ini tentang sikap kita, pertanggungjawaban kita kepada investor. Gue harap video ini bisa bermanfaat buat kalian yang punya investor, dan kalau misalnya investornya kecil, suatu hari pasti teman-teman punya investor yang besar. Who knows ya. Gua rasa gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel